Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Delia Nedia Putri, NIM 2412221115. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari UTS mata kuliah e-bisnis. Jawaban soal pertama, pendekatan preskriptif adalah strategi yang direncanakan secara rinci di awal dengan tujuan, sasaran, dan rencana tindakan yang jelas. Biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki struktur organisasi formal dan lingkungan yang relatif stabil. Pendekatan emergen adalah strategi yang berkembang seiring waktu berdasarkan respon terhadap perubahan lingkungan dan pengalaman praktis, lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika pasar. Contohnya, Tokopedia menggunakan pendekatan emergen dengan terus menyesuaikan fitur dan layanan berdasarkan kebutuhan pengguna dan data perilaku pengguna. Misalnya menambahkan GoPayLater dan integrasi dengan Gojek merupakan hasil dari strategi yang terus berkembang. Dampaknya terhadap daya saing, dengan pendekatan emergen, Tokopedia mampu beradaptasi cepat terhadap tren pasar dan kebutuhan konsumen, sehingga tetap relevan dan kompetitif di pasar e-commerce Indonesia yang dinamis. Jawaban soal yang kedua, sebuah perusahaan retail online ingin meningkatkan efisiensi pengiriman produk ke konsumen. A. Mengidentifikasi proses SCM yang dapat ditingkatkan dengan teknologi. Yang pertama, manajemen inventaris. Yang kedua, pelacakan pengiriman secara real time. Yang ketiga, otomatisasi pemrosesan pesanan. Yang keempat, integrasi sistem pemasok. B. Sebutkan dua teknologi digital yang dapat digunakan dan bagaimana manfaatnya. Yang pertama ada IoT atau Internet of Things. Digunakan untuk pelacakan barang secara real time, mengurangi kehilangan atau keterlambatan pengiriman. Yang kedua ada AI. Digunakan untuk peramalan permintaan dan optimalisasi rute pengiriman sehingga mengurangi biaya logistik. C. Apa resiko digital yang perlu diantisipasi? Yang pertama, serangan cyber pada sistem SCM. Yang kedua, downtime, sistem akibat gangguan teknologi. Yang ketiga, ketergantungan tinggi pada teknologi dan vendor pihak ketiga. Jawaban soal ketiga, sebuah institusi pendidikan ingin menggunakan e-procurement untuk belanja operasional bulanan. A. Tentukan jenis e-procurement yang sesuai, e-katalog dan e-purchasing, karena memungkinkan pembelian rutin dari penyedia terverifikasi dengan harga dan spesifikasi yang telah ditentukan. B. Buat langkah awal implementasi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan barang dan jasa secara berkala. Yang kedua, pilih platform e-procurement yang sesuai, contoh e-katalog LKPP. Yang ketiga, sosialisasi dan pelatihan kepada staf yang terlibat. Yang terakhir, integrasi dengan sistem keuangan internal. C. Jelaskan dua tantangan dan strategi mengatasinya. Tantangan yang pertama, kurangnya pemahaman staf. Strategi mengatasinya, adakan pelatihan dan pendampingan teknis secara rutin. Tantangan yang kedua, integrasi sistem yang kompleks. Strategi mengatasinya, gunakan sistem yang kompatibel dan libatkan tim IT sejak awal perencanaan. Jawaban soal keempat, analisis pastel Gojek. Yang pertama ada politik atau political. Faktornya regulasi pemerintah terkait transportasi online. Pengaruh terhadap strategi e-bisnis, pemerintah Indonesia seringkali mengeluarkan aturan baru mengenai tarif, keselamatan, dan status hukum mitra pengemudi. Gojek harus terus menyesuaikan aplikasinya agar patuh terhadap regulasi. Misalnya dengan menambahkan fitur keselamatan atau memperbaiki sistem penetapan tarif. Yang kedua, ekonomi. Faktornya fluktuasi daya beli masyarakat.
Pengaruh terhadap strategi e-bisnis, ketika daya beli turun, Gojek perlu menawarkan promo atau paket hemat agar tetap menarik bagi pengguna. Strategi penetapan harga dan bundling layanan menjadi penting untuk mempertahankan volume transaksi. Yang ketiga, sosial. Faktornya perubahan gaya hidup urban yang mengandalkan kepraktisan. Pengaruh terhadap strategi e-bisnis, gaya hidup masyarakat perkotaan yang sibuk mendorong pengguna layanan instan seperti GoFood, GoSend, GoRide. Gojek harus terus mengembangkan layanan yang efisien dan user-friendly untuk memenuhi ekspektasi pelanggan. Yang keempat, teknologi atau teknologial. Faktornya inovasi dalam kecerdasan buatan dan big data. Pengaruh terhadap strategi e-bisnis, Gojek memanfaatkan AI untuk personalisasi layanan, memprediksi permintaan, serta mengatur rute pengantaran. Ini mendukung efisiensi operasional dan meningkatkan kepuasan pengguna. Yang kelima, lingkungan atau environmental. Faktornya kepedulian terhadap emisi karbon dan keberlanjutan. Pengaruh terhadap strategi e-bisnis, Gojek mulai mengadaptasi armada kendaraan listrik dan mendorong mitra pengemudi untuk beralih ke solusi ramah lingkungan. Ini menjadi nilai tambah bagi konsumen yang peduli lingkungan dan bisa digunakan dalam kampanye pemasaran hijau. Yang keenam, hukum atau legal. Faktornya perlindungan data pribadi pengguna. Pengaruh terhadap strategi e-bisnis, Gojek harus memastikan bahwa sistem IT-nya aman dan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan pengguna dan menghindari sanksi hukum. Jawaban soal kelima, bullwhip effect adalah fenomena dalam rantai pasok di mana fluktuasi kecil dalam permintaan konsumen menyebabkan fluktuasi yang semakin besar di tingkat pemasok, distributor, dan produsen. Dalam rantai pasok digital, efek ini masih bisa terjadi, bahkan bisa diperparah oleh data yang tidak sinkron atau kurang transparan antar pihak. Contoh bullwhip effect dalam rantai pasok digital. Sebuah toko online yang menjual gadget mengalami lonjakan permintaan untuk sebuah smartwatch karena viral di media sosial. Sistem toko online mencatat kenaikan pesanan, lalu menaikkan estimasi permintaan ke distributor. Distributor yang melihat lonjakan permintaan dari berbagai toko memperkirakan permintaan yang lebih tinggi dan memesan dalam jumlah besar ke pabrik. Pabrik pun meningkatkan produksi, padahal lonjakan awal hanya bersifat sementara. Ketika permintaan kembali normal, stok berlebih terjadi di semua tingkatan. Dua solusi digital untuk mengurangi dampak bullwhip effect. Yang pertama, sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Terintegrasi, ERP memungkinkan setiap pihak dalam rantai pasok berbagi informasi secara real-time tentang permintaan, persediaan, dan produksi. Dengan data yang akurat dan transparan, semua pihak dapat membuat keputusan berdasarkan permintaan nyata, bukan prediksi yang berlebihan. Yang kedua, penggunaan AI atau Big Data Analysis. Dengan analisis data yang canggih, perusahaan bisa memprediksi permintaan dengan lebih akurat berdasarkan tren konsumen, pola historis, dan faktor eksternal seperti cuaca, musim, kampanye digital. AI juga bisa membantu dalam pengambilan keputusan otomatis seperti kapan dan berapa banyak untuk restock. Sekian presentasi dari saya, bila ada salah katanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.